tulang belakang. Naskah disusun oleh Yosef T. Purnaman, SPD. Hari itu, hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru 2019-2020. Siswa-siswi SMP Karomis kelas 8 dan 9 sibuk menyiapkan ruangan baru mereka sebab mereka telah dinyatakan naik kelas. Namun demikian, ada beberapa dari mereka yang tidak dapat mengetahui apakah naik kelas atau tidak lantaran rapor mereka tidak boleh dibagikan karena mereka masih memiliki tunggakan uang sekolah. Salah satu yang rapornya tidak dibagikan adalah Sisi. Teman-teman, kita pergi kantin deh. Kita yang terakhir. Kau kenapa? Saya di kelas kita yang belum terima rapor. Tidak apa sayang. Seluruh dunia kan tahu kamu siswi paling pintar di sekolah kita. Pastinya naik kelas. Tapi siapa yang bisa menjamin, kakak? Wali kelas masih tahan rapor saya. Ini semua gara-gara papa dan mama. Kenapa dengan mereka? Mereka tidak mau membayar uang sekolah saya. Makanya wali kelas tahan sepunya rapor. Jangan persalahkan mereka, Susi. Pastinya mereka sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk memberikan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak, kakak. Yang saya jengkel, mereka tidak bisa menentukan prioritas kebutuhan. Bahwa Malindo itu melihat Narcisa, manga, toh Kikizo manga, alam dari sekolah saja nggak tunggal. Mereka terlalu. Santai, santai Sabta. Kita perlu paham juga dengan orang tua kita. Tidak mungkin mereka mengabaikan tuntutan adat di tengah masyarakat. Jadi emang kita melanggar. Jangan membela kami, supaya kau tahu sapu bapak tuh kalau mau isi pon putih 100 sampai 100 kali tekan bisa. Tapi giliran kami jawab selalu bilang tunggu terus saja. Oh, karena ada jalan keluar nih. Terlalu gampang. Yang penting kau diam sudah Kakak ada uang. Kakak bisa tak pinjam untuk kakak 600.000 toh. Serius kakak? Emang kakak dapat uang dari mana? Ngojek kah? Oh, bukan dari ngojek. Saya punya uang tuh hasil jual kayu bakar dari kebun bapak. Saya sendiri yang potong, kupas kulitnya, jemur dan seterusnya, hingga menjualnya pada keluarga yang membutuhkan. Terus uangnya beta simpan di Sibuar Koprina. Kan uang kakak. Jadi kakak mau membantu saya nih. Iya dong. Kan supaya saya bisa terima rapor toh. Tidak perlu pikir untuk mengembalikannya terburu-buru. Setelah tamat baru bayar pun boleh. Ingat, tanpa bunga. Ayo kita bayar kau punya uang sekolah sekarang. Dengan bantuan Ronald, kawan kelasnya itu, Susi segera melunasi tunggakan uang sekolahnya dan langsung menerima rapor. Dia berhasil naik kelas 9 dengan meraih nilai tertinggi.
Selamat siang, Bapak. Nana juara 1 kak, pintar satu adanya. Saya kan sampai duluan di rumah dibanding kakak, jadi saya juara 1 toh. Aduh, matar kakak kira Nana juara 1 di sekolah. Biar kau juara 1 ya. Anak-anak, mari makan sudah. Ya bukan, lu udah aku pegawai, cakap tuh. Bekas, saya suang kalau saya kawan, ada uang kok. Oh, mama tenang. 18.000 kali kacang di lemari. Saya sudah simpan uang 1 juta. Kenapa kau kali tuang di Wampe? Terus Bapak kalau urusan ada selalu ada uang. Untuk bayar uang sekolahnya saya dan uang komitenya biar selalu tunda. Kami mau ke sekolah. Susi, siapa adalah orang tua? Mama, kau bisa. Bapak Mama, masa tuanya nanti jangan cari saya dan Brian. Apa maksud kau deh? Memu anak rakyat beperan Yusua pasti kunzonga. Ngomong kalau uang sekolah tunggal sampai 1 semester, sementara uang untuk urusan adat selalu ada. Mau anak apa untuk masa depan kami nanti? Malas. Itu semua tanggung jawab Bapak. Saya tahu kepsekmu itu baik, paham dengan kondisi kita. Bapak kondisi kupon putih 100 sampai 200 kali tekan bisa. Uang sekolah saya tuang sampai 1 semester. Padahal kartu kontrol kita pegang terus hanya 120 cicil tiap bulan. Masa tidak bisa? Malas. Kan bisa bayar pakai uang menang kupon putih juga toh. Baru 3 kali kena bapak. Nanti kita makan di dapur jangan. Bekas, kau tidak makan kok? Selanjutnya, Susi berhasil menyelesaikan pendidikan SMP-nya dengan selalu dibantu oleh Ronald yang diam-diam mencintainya. Hari-hari sesudahnya dilalui Susi dengan penuh susah payah dan penuh tantangan. Orang tuanya masih belum bisa mengubah kebiasaan mereka dalam menentukan skala prioritas. Konsekuensinya, uang sekolah Susi dan uang komite Brian adiknya selalu dibayar terlambat. Ronald masih senantiasa menjadi dewa penyelamatnya di SMP. Syukurlah, Susi akhirnya berhasil menyelesaikan SMP-nya dengan prestasi yang sangat memuaskan, walaupun uang sekolahnya dibayar dengan mengandalkan dana BIP, meskipun ia harus bertekad sengit dengan ayahnya yang meminta uang dana BIP tersebut untuk isi kupon putih. Hari ketika ia menerima kabar lulus dengan nilai terbaik, seharusnya menjadi hari paling menyenangkan baginya, namun hal buruk rupanya harus ia hadapi. Hari itu setelah kabar lulus SMP. Kanale tante sih. Nana Ronald, terima kasih banyak karena Nana selama ini sudah banyak membantu saya. Saya janji kalau dana BIP cair kembali, baru saya ganti sahut hutang untuk Nana. Santai, santai.
pula saldo si buat saya di Koprina masih banyak. Minggu lalu saya punya kayu akasia terjual 20 ikat. Kemarin saya punya kayu gamal terjual 30 ikat. Tadi pagi saya punya kayu lamintoro terjual 50 ikat. Betul, tenang saja. Saya pun dapat uangnya. Betul, tenang saja pokoknya. Aduh, Naragante. Terima kasih banyak, Kita nih hari makan ayam goreng dulu. Kebetulan saya suruh Mama goreng ayam tadi. Ayam yang saya pelihara selama ini, bukan saya beli. Kita harus rayakan ini. Mama, saya juara 1. Papa, Oni? Kenapa Mama menangis? Bapakmu telah meninggalkan kita, Nak. Ini surat dari ayahmu. Bobo, saya pamit. Saya pergi merantau ke Malaysia. Jaga anak kita baik-baik. Kalau saya kirim uang nanti, dahulukan untuk membayar uang sekolah mereka, baru kemudian urus yang untuk urusan adat. Terima kasih. Tidak, Nek. Bapakmu pergi untuk masa depan kita yang lebih baik. Papa, Susi minta maaf. Tidak, Nu. Bukan karena itu. Bapakmu tahu yang terbaik untuk kita semua. Papa su pergi merantau ke Malaysia, tempat bumi kita. Tinggal di sini hanya mengurus cakar kembang putih. Bersetan dengan diam. Bukakan saya. Baik-baik, ikan zebra. Mari kita makan di dapur saja. Setelah tamat SMP, Susi melanjutkan pendidikan SMA 7 Kota Kumbang. Perjuangannya bersama sang bunda terasa cukup berat lantaran ayahnya tidak pernah memberi kabar apalagi uang dari tempat perantauan. Perjuangan mereka semakin berat lantaran Brian juga masuk SMP. Mereka beruntung karena redaktif sering cair tepat waktu sehingga memudahkan mereka membayar uang sekolah. Susi sungguh anak yang berbakti. Demi meringankan beban ibunya, ia rajin membuat kue dan menjualnya di kantin sekolah serta di kios-kios. Ia bahkan rela mencuci pakaian dan peralatan dapur dari salah seorang guru tua di sekolahnya yang kemudian membayarnya dengan bayaran lebih. Tantangan yang harus
Maria melahirkan seorang bayi perempuan. Antara senang mendapat adik baru dan bingung dengan kelahirannya yang terjadi setelah dengan ayah mereka, Susi hanya diam 1000 bahasa. Ia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan tetap memperlakukan adiknya dengan penuh kasih sayang seperti seharusnya. Sementara itu, Ronald yang melanjutkan SMA di kota Karangkupang karena harus mengikuti pamannya masih sering menelponnya setiap bulan. Ketika di kelas 2 SMA, Susi berkenalan dengan seorang pemuda di Facebook. Nama profil pemuda itu adalah Lelaki Misterius. Lelaki itu memasang foto profil berupa foto seorang lelaki mengenakan jaket coklat, tapi berdiri membelakangi kamera. Lelaki ini penuh perhatian pada Susi dan bahkan sering menelpon. Mama, sapu uang sekolah belum bayar 3 bulan. Iya, nanti mau bayar. Bulan lalu mama juga bilang begitu, tapi tidak bayar-bayar. Nona tenang leh. Halo Susi, Iya kak, lagi berapa bulan kau sekolah yang belum bayar? 3. Saya sudah kirim 500.000 di rekening tadi. Ambil ya, bayar uang sekolah. Makasih ya. Sama-sama. Makasih kakak misterius. Susi, laki-laki siapa yang kirim kau uang? Lah mama kepo. Kau inai atau lain apa? Kalau kau jaman mau gimana? Siapapun lelaki itu, bagi Susi ia sangat baik dan sopan. Ia tidak memberitahukan perihal lelaki itu kepada siapapun, kecuali pada Ronald. Ronald berpesan kepadanya agar berhati-hati. Ronald sendiri tidak pernah lagi mengirimi Susi uang, karena memang Susi tidak pernah memintanya. Tidak terasa, Susi kini telah menyelesaikan pendidikan SMA. Ia lulus dengan nilai tertinggi. Ia bisa menerima amplop lulusan juga berkat bantuan lelaki misterius yang mengiriminya uang sekolah karena masih tunggak 500.000. Lelaki misterius ini selalu menolak memberikan nomor rekeningnya ketika Susi memintanya supaya ia dapat mengembalikan uang tersebut. Hari itu selepas kabar lulus. Tidak terasa, Susi kini telah menyelesaikan pendidikan SMA. Ia lulus dengan nilai tertinggi. Ia bisa menerima amplop lulusan juga berkat bantuan lelaki misterius yang mengiriminya uang sekolah karena masih tunggak 500.000. Lelaki misterius ini selalu menolak memberikan nomor rekeningnya ketika Susi memintanya supaya ia dapat mengembalikan uang tersebut. Hari itu selepas kabar lulus. Hari itu selepas kabar lulus. Halo, Macan juga Nona Manis. Kamu lulus toh? Profesiannya Kakak kok tahu saya lulus? namanya juga lelaki misterius. Dia pasti selalu tahu tentang Susi. Dia kan sayang sama Susi.
Gombal. Kalau sayang, kenapa misterius terus? Hayo. Sus. Iya kak, ada apa kak? Ada yang bisa Susi bantu? Betul Sus. Kamu harus membantu saya. Baiklah kak, katakan saja apa yang harus Susi lakukan untuk kakak. Sus, aku jatuh cinta padamu. Aku ingin memilikimu. Bantulah aku dengan membalas cintaku sayang. Itu saja yang kakak inginkan darimu. Terimalah cintaku sayang. Oh, jadi mau tuntut balas budi karena sudah sering kirim uang nih ceritanya. Bukan begitu sayang. Jangan salah paham. Ini adalah perasaan yang tidak mungkin didiskusikan. Makanya tolonglah paham aku. Tapi kakak, bagaimana mungkin saya menjawab cintamu sementara kamu kan masih misterius bagiku? Mungkin sebaiknya kakak jangan tampil misterius lagi deh. Itu pun saya masih ragu-ragu. Kecuali kakak berani menjumpaiku secara langsung. Mungkin Susi sepenuhnya akan menjawab cinta kakak. Oke, baiklah sayang. Kapan kita akan bertemu dan di mana? Karena setelah tamat SMA ini, saya tidak mungkin kuliah. Saya sudah melamar dan diterima di bagian cleaning service di SMPK Rosa Mistika. Maka saya hanya minta satu tempat untuk kita bertemu, yaitu di kompleks SMPK Rosa Mistika. Baiklah. Kapan waktunya? Terserah kakak saja, yang penting di SMPK Rosa Mistika. Baiklah. Tunggu aku. Setahun dari sekarang. Halo? Sus? Iya kan? Jangankan setahun, 4 tahun pun saya siap menunggu kakak di sini. Kakak sekarang di mana? Kakak ada di mana-mana, Sus. Saya pasti datang nanti. Oke, saya tunggu. Ramas kopling setengah. Tidak terasa, si gadis kulit Bekati ini telah melewati 1 tahun waktunya sebagai pegawai cleaning service SMPK Romis. Gajinya langsung dia gunakan untuk membayar uang sekolah berian adiknya yang sekarang kelas 1 SMP sehingga tidak pernah tunggak sebulan pun. Adapun Om Niko ayah mereka sampai kini tidak akan ada kabar beritanya. Terkait Rona, Susi mendapat berita dari ibunya bahwa Rona melanjutkan kuliah di Akademi Pelayaran di Jakarta. Pesan terakhir yang ia sampaikan pada Susi hanyalah berhati-hati dengan si lelaki misterius itu. Iya kak. Halo sayang. Sudah siap bertemu kakak tuh? Iya. Kapan sudah? Besok jam 6:30 malam di kompleks SMPK Romis. Bingung. Oke, saya tunggu. Oke, malam. Keesokan harinya, waktu pagi sampai sore hari, terasa sangat lama bagi Susi yang sudah sangat penasaran dengan si laki misterius yang baik hati itu. Jam 6 sore lewat 15 menit, Susi mengajak Brian menemaninya ke sekolah. Ketika masuk di halaman sekolah, Selamat malam kakak. Maaf sudah lama menunggu kak. Pengawal. Boleh balik badan menghadap ke saya kakak. Kawal. Mana mungkin saya menjawab cintamu sementara kamu masih misterius begini. Mungkin sebaiknya kakak jangan misterius. Berbaliklah, mungkin Susi akan menjawab cintamu. Please.
perasaan saya ke beta. Terima atau tidak Sapu Cinta? Aku terima cintamu, Pak Pol, kakakku yang paling ganteng. Jadi, hilang setahun ini, kakak ikut tes dan pendidikan rupanya. Iya. Tapi, kakak tidak malu mempunyai pacar hanya sebagai pekerja cleaning service seperti saya. Sayang, tenang saja. Saya akan kuliahkan beta di Universitas Manggarai Timur. Kamu kan cerdas, pasti lolos tes masuk dan dapat beasiswa. Seandainya tidak pun, saya siap mengongkosi uang kuliahmu. Ayo kita ke rumahmu. Saya ingin ketemu Tante Ria sekarang. Woi, Sapu ada sebesar. Terima kasih kakak. Mari kita pergi ke rumah sekarang. Perjalanan hidup Susi selanjutnya seperti kisah Putri Cinderella. Ia lolos tes masuk Universitas Manggarai Timur di Nangarawa dan sebagai hadiahnya, Bang Ronald memberikan ia sebuah sepeda motor baru sehingga ia tetap berangkat kuliah dari Werana, tempat ia tinggal bersama ibu dan adiknya Bria. Ronald sendiri kemudian bertugas di Kapolres Manggarai Timur dengan pangkat Brigda. Itulah kisah hidup Susi bersama lelaki misteriusnya. Buah dari kerja keras, uletan, ketabahan, serta doa dan penuh iman, akhirnya menghantar anak manusia kepada nasib baik yang dicita-citakan. Seperti apa kelanjutan kisah cinta Susi dan Ronald selanjutnya?